Shalom, selamat petang kepada kita semua. Hari ini saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Ada beberapa perkembangan terkini yang saya ingin kongsikan dengan saudara dan saudari. Kebanyakan saudara dan saudari tahu bahwa sejak bulan Juni yang lalu, mau dekat 5 bulan sudah, saya telah mulai melayani sebagai pensyarah penuh masa di Seminari Teologi Sabah di Kota Kinabalu, di STS. Saya pensyarah, lecturer in Biblical Studies, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan semester ini sudah dekat selesai. Minggu ini merupakan minggu peperiksaan. Saya cuma tinggal satu kuliah, satu pelajar saya MTho di peringkat Master of Theology. Saya akan sampaikan teologi dan eksegesis surat Roma dalam Greco-Roman Rhetoric. 3 pelajaran yang lain, tahun 1 pengenalan Perjanjian Baru 2, tahun 3 satu kitab Injil, 1 surat Paulus dan 1 surat umum. Semester ini saya memilih Injil Matius, surat Efesus dan surat Yakobus. Dan untuk di peringkat Master, MDiv dan Master of Ministry, saya mengajar surat Galatia. Saya sangat bersyukur karena semua pelajaran sudah selesai dengan baik, kecuali satu lagi kuliah pada Jumat ini. Peperiksaan Galatia sudah diadakan minggu yang lalu, dan minggu ini adalah surat ataupun pengenalan Perjanjian Baru 2. Dan semester hadapan saya akan menawarkan beberapa kursus dalam bidang biblika. Sukacita saya ingin maklumkan bahwa saya akan mengajar kitab Kidung Agung, satu kitab yang sangat menarik, jarang sekali diajar di mana-mana seminari di seluruh dunia. Memang ada beberapa university menawarkannya beberapa tahun yang lalu. Waktu pandemik tahun 2020, saya pernah menyertai satu kursus secara online di Belgium. Satu university di Belgium menawarkan kursus ini yang bertajuk Biblical Poetry of the Song of Songs. Dan saya juga akan menawarkan Yunani lanjutan 3 ataupun Yunani tahun kedua, maksudnya yang sudah menyelesaikan Yunani 1 dan 2 tahun 1, semester 1 dan 2 semester Yunani dalam tahun 1 boleh menyertai kursus saya. Dan saya akan mengajar dari Injil Yohanes bab 14 sampai 17 dan Galatia bab 1 dan 2. Mungkin cuma 6 bab, tapi secara terperinci, secara detail saya akan membaca teks dalam bahasa aslinya dan menjelaskan grammar, kosakata, tata bahasanya, sinteksnya, supaya pelajar mampu melakukan eksegesis teks tersebut dengan menggunakan bahasa Yunani, yaitu bahasa asli Perjanjian Baru. Seluruh Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani atau bahasa Greek. Dan saya juga ingin kongsikan sedikit perkembangan pelayanan saya selain daripada di sekolah di STS. Saya berbakti di SIB Bandaraya di Kota Kinabalu, di Center Point. Kebaktian di situ, saya suka di situ karena kebaktian bermula jam 8.30. Kalau hari Minggu, kalau saudara mengenal latar belakang saya pernah menggembalakan 3 buah sidang SIB, dan setiap sidang pun memulakan kebaktian kami, kebaktian 3 gereja yang saya jadi pastor adalah jam 8 pagi, gereja SIB Likas, gereja SIB Muhiba, dan sebelum pandemik melanda Sabah dan Malaysia,
Di Indah Permai juga kami ada 2 sesi kebaktian. Yang pertama bermula jam 8, yang kedua jam 10.30. Jadi saya sudah terbiasa dengan kebaktian awal sebelah pagi Ahad, dan itulah sebabnya, di antara sebabnya memang ada beberapa penetua, pemimpin saya kenal secara dekat, dan saya sudah biasa, sudah mau dekat setahun sebenarnya saya menyertai kebaktian Ahad di SIB Bandaraya. Dan untuk pelayanan mimbar, ini sedikit perkembangan terkini. Saya tidak tahu kamu sudah mendengar kesaksian ringkas saya, tapi saya mau saksikan lagi bagi kita yang belum mendengarnya. Pada bulan April tahun yang lalu, 2022, waktu itu masih pandemik dan banyak dikengkangan SOP dan sebagainya. Orang yang kurang atau tidak lengkap dos vaksin dilarang masuk rumah ibadat atau di gereja. Tetapi pada April tahun lalu kerajaan mengumumkan, bagi saya pun secara mengejut juga, mengumumkan bahwa dari 1 hari bulan 5, 1 hari bulan Mei 2022, kerajaan Malaysia mengisytiharkan mereka akan memberi kebebasan, tidak lagi ada kengkangan SOP, tidak lagi ada larangan apapun, termasuk menaiki pesawat tanpa lengkap dos vaksin. Jadi saya menerima berita itu dengan sukacita, dan tiba-tiba dalam hati, ini sebelum 1 hari bulan 5, tiba-tiba ada suara dalam hati mengatakan seperti ini, bahwa kamu akan berkhotbah. Tony, you will preach every month. Kamu akan berkhotbah setiap bulan. Saya terkejut sebab sekian lama waktu itu 7-8 bulan saya sudah tidak berkhotbah, malah dilarang masuk gereja. Tetapi ada suara dalam hati, dan nyata suara dalam hati itu adalah suara Tuhan. Sebab saya boleh menyaksikan bahwa dari awal bulan 5, waktu Hari Ibu, gereja yang pertama mengundang saya khotbah adalah bekas gereja saya di SIB Muhibah di Ranau. Dan kemudian setiap bulan Jun, Julai, Ogos, sampai genap 12 bulan, sampai bulan April tahun ini, hari Paskah, saya melayani di kawasan Kinabalu sampai hujung bulan April. Sebab saya berdoa dalam hati saya, bulan 5 saya tidak mau ada pelayanan, saya mau rehat sebelum bermula pelayanan baru pada 1 hari bulan Jun di STS. Dan saya sempat bercuti pada bulan 5 di New Zealand, mengunjungi anak saya yang bekerja di New Zealand. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa sesuai dengan janji Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Kadang-kadang dalam sebulan itu 3 kali saya khotbah. Biasanya 1 kali atau 2 kali dalam 1 bulan itu saya ada undangan, kebanyakan dari gereja SIB. Sangat bersyukur 12 gereja SIB termasuk 1 di Sarawak memberi saya kesempatan untuk melayani firman Tuhan pada tahun lalu, mulai bulan 5 sampai bulan April tahun ini. Dan pelayanan member saya yang terkini, 2,5 bulan yang lalu saya diundang melayani di Petaling Jaya di KL, berkhotbah Ahad, Sabtu petang setelah kebaktian. Ada 5 jam seminar akhir zaman, kitab Wahyu. Dan saya ada berkhotbah sekali bulan Ogos di 1 gereja SIB di Kota Kinabalu. Dan saya sangat bersyukur karena begitu padat pelayanan saya sebagai guru di STS. Kadang-kadang pada hujung minggu 4 kali saya memberi kuliah. Suara saya sudah sarut, tapi karena minggu ini cuma 1 kuliah
dekat selesai, saya terima undangan lagi berkhotbah Ahad lagi, dan bulan 11 ada beberapa undangan, dan sampai hujung tahun ada beberapa sesi khotbah Christmas pada bulan 12 ini. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan membuka pintu-pintu pelayanan, membuka jalan bagi hamba-Nya. Manusia boleh berusaha untuk menutup jalan, tetapi Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memampukan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan jemaat Tuhan dibangunkan melalui firman-Nya. Terima kasih. Sekian, Tuhan memberkati. Amin.